Ya, halo semua. Berjumpa lagi dengan saya di video ulasan saham, ya, ulasan. Dan hari ini bagaimana? Happy semua ya, profitnya luar biasa, jumbo. Banyak yang udah double digit nih. Dan amazing banget. Ya, kita kemarin sempat rekomendasi BABP, hari ini hampir ARA, aduh sayang banget ya. Kurang dikit lagi. Terus ada DMMX yang tadi pagi saya kode juga naiknya luar biasa belasan persen dan saya yakin kedepannya masih potensial banget. Dan belum yang lain-lain ya. Ada beberapa yang memang kita sudah trading, sudah simpen cukup lama dan berbuah ya, berbuah. Dan luar biasa lah. Saya senang Bapak Ibu bisa bisa dapat profit dan yang pasti kita nggak ketinggalan momentum. Banyak yang mungkin baru mau beli setelah beberapa atau setelah hari ini atau 2 hari kemarin naik, hari ini baru beli atau besok baru mau beli. Dan kita sudah di posisi dan sudah pada cuan ya. Dan ya, itu sebabnya ketika market jelek, saya kan sudah bilang beberapa kali, kita cari yang buy low sell high, beli di support untuk jual di harga yang lebih baik ya, buy low sell high, jangan jangan buy high sell higher, takutnya nyangkut ya, banyak yang nyangkut. Nah, kayak sekarang ini udah mulai deg-degan saya malah. Beberapa tadi emiten saya kodenya sell on strength, salah satunya XL ya, saya sudah kode sell on strength, terus ada beberapa lagi yang saya sudah kode sell on strength. Karena apa? Besok udah nggak kerasa besok sudah hari Jumat. Dan ya, hari Jumat seperti Bapak Ibu ketahui adalah hari TP sedunia ya. Jadi kita besok coba lihat. Walaupun saya lihat momentum masih oke, momentum masih oke. Contohnya ya hari ini aja asing membukukan net buy 888,7 miliar. Wow, banget menurut saya. Dan ini udah akumulasi terus ya. Kemarin 590, hari ini 880 dan udah naik terus. Sebelumnya bahkan 770 ya, hari Rabu hari Senin 770, hari Rabunya 590 dan sekarang 888. Jadi kalau kita total-total udah 2 triliun lebih nih asing masuk nih ya, nggak main-main. Kemarin-kemarin malah karena ada isu eh, Morgan Stanley hengkang dari Indonesia. Tapi nyatanya ini masuk lagi 2 triliun. Jadi kita nggak usah terlalu fokus dengan berita-berita begitu. Ngapain gitu ya? Saya sudah bilang, kita fokus ke chart aja. Ketika ingat, coba Bapak Ibu nonton video-video saya yang ketika berita itu Morgan Stanley hengkang. Saya bilang apa? Kita buy on weakness. Ketika mereka hengkang, nah ini kesempatan untuk buy on weakness. Dan nyatanya bank, kita hari ini dapat profit luar biasa. Kalau kemarin kita ikut buy on weakness, BRI dibanting, BMRI dibanting, ya semua banyak yang dibanting. Dan hari ini cuannya lebar semua, Bapak Ibu. Nanti kita coba kasih lihat, ya. Coba kita sekarang deh, kita coba kasih lihat sekarang deh, ya. Kita kasih lihat. Nah ini, BBRI. Ketika market dibanting nih, kalau kita buy on weakness, ternyata dia tertahan selendang dan kita spek buy dan besoknya dia rebound dan sampai hari ini udah lumayan, udah banget ya. Kemarin kodenya kan kalau BRI pokoknya saya lihat selama dia tidak buat lower low walaupun candlenya merah juga silakan ya kan. Dan terbukti kan hari ini. Terus BMRI, coba kita cek BMRI. Ini kita yang ketika dibanting kita kode loh. Kita kode untuk buy on weakness waktu itu ya. Saya ngomongnya bahasanya buy on weakness. Bukan saat itu juga, tapi ketika besoknya dia tidak buat low baru, kita boleh spek buy. Nah ini. Silakan nonton videonya, cari aja. Ini ketika dia turun nyungsep-sep ya. Waktu dikabarkan Morgan Stanley hengkang, dia turun dan besoknya dia rebound dan
itu kita ada sinyal bahwa dia tidak buat lower low, jadi ini sinyal spekulatif buy ya. Dan sampai hari ini profit. Ini Bank Mandiri sekarang udah di atas V-line. Wow, ini potensial buy, ini boleh buy ya, masih boleh buy. Nggak nggak telat ya. Sebenarnya kalau kita mau bilang telat sih ya antara telat nggak telat. Kalau buat orang yang mau cari confirm, kalau mau cari confirm belinya di atas V-line. Ya udah, saya pokoknya lebih aman begitu. Tapi dia harus tahu posisi ini rawan koreksi. Tapi kalau seumpama belinya strateginya tepat ya kayak di member kita kan udah strategi udah tepat. Pokoknya di atas selendang kita udah mulai beli. Dan hari ini kita udah profit. Saat ini udah naikin trailing stop aja hitung-hitung ya. Terus BBCA. Sorry, BBCA. Nah, ini sama ketika dibanting kita beli, harusnya beli ya. Besoknya dia rebound, udah ngegas terus, beli terus BCA. Ya. Ini yang kemarin-kemarin bahkan ketika saya tanggal berapa tuh? Tanggal berapa ya yang saya tanggal 1 ya, saya bilang waktunya belanja saham kelas berat. Tanggal 1 itu kapan sih tanggal 1? Nih, ketika saya bikin video itu kan akhir minggu ya. Dan saya buat akhir minggu dan hari Seninnya kita udah bisa buy. Kita udah bisa buy ya. Hari Senin tanggal 30. Sorry, saya buat akhir minggu tanggal 1 itu bukan hari Minggu. Tanggal 1 itu hari Selasa ya. Dan kemarin waktu merah manfaatkan momentum untuk buy dan rebound hari ini ya. Jadi banyak emiten kelas berat yang kita rekomendasi malah rebound. Contoh ICBP. Itu salah satu emiten kelas berat ya. Ketika saya rekomendasi tanggal 1, tanggal 2-nya dia mulai memperlihatkan potensial untuk rebound dan lihat ya hari ini naiknya lihat berapa persen? 5,78%. Ya, itu rekomendasi yang kita berikan dari ini dari market review ya. Kita udah berikan tuh. No. Terus apalagi yang emiten kelas berat? Saya sudah banyak kasih kode-kode loh sebenarnya ya. Indofood rasanya. Indofood juga, oh sorry, ini karena saya pakai trading view jadi, nah Indofood tanggal 1 saya rekomendasi emiten kelas berat dan tanggal 2-nya dia mulai naik, ini banyak yang spek buy dan hari ini juga lanjut lagi. Total kalau ikut rekomendasi ketika itu beli di sini 1,57 dan beli lagi di sini itu posisi profit sudah 5%-an. Udah posisi 5%-an tuh. Ya, itu emiten-emiten kelas berat itu kemarin saya sudah kode ya. Jadi beruntunglah yang nonton video ulasan, video market review dan menjalankan dengan penuh disiplin ya, dengan money management yang baik ya. Dan memperhitungkan resikonya juga ya, beruntung banget dan hari ini profitnya luar biasa, dapat jumbo semua. Ya, congrats kembali lagi saya kasih congrats. Banyak sekali emiten yang ketika kita rekomendasikan tanggal itu dan hari ini reboundnya luar biasa. Salah satunya juga waktu itu yang kita rekomendasi adalah tanggal 31. Saya di catatan saya ini tanggal 31 itu videonya yang saya rilis tanggal 1. Jadi itu ada Tebik ya, Tebik juga naiknya lumayan banget. Terus MDKA juga sempat naik, tapi hari ini terkoreksi tipis ya. Coba kita cek MDKA. Nah, oh nggak, ya koreksi tipis karena dia pembukaan sempat ini, tapi pada dasarnya candlenya masih bagus ya. Terus Tebik ya, Tebik juga kita rekomendasikan di tanggal 31 Mei, tapi saya buat video tanggal 1 ya, ini.
masih oke banget. Kita masih hold. Tebik masih hold ya. Terus apa lagi tuh yang kita rekomendasikan? Mari. Mari juga kita rekomendasikan di tanggal 1 itu. Nah, ini sempat swing tapi udah mulai comeback lagi ya. Ya, udah cuan pokoknya beberapa ini cuan-cuan terus lah pokoknya. Kita hitung duit terus ya, hitung profit terus ya. Dan ya, saya ajak Bapak Ibu untuk jangan tunda-tunda ya kalau mau bergabung. Bayangkan kalau bergabungnya kemarin, hari ini profitnya udah cuan lebar, mungkin sudah balik modal ya. Ya, saya sudah bilang, belajar itu ketika market lagi down, ketika market lagi koreksi, sehingga itu menjadi momentum buat kita untuk cari barang diskon. Dan ketika kita dapat barang diskon dan bang, momentum belinya pas, ya tidak pakai lama, profit juga datang, ya kan? Oh, emiten, ada beberapa emiten yang kemarin juga saya kode juga ya. Salah satunya yang kita sempat kode adalah Semen Gresik. Semen Gresik. Semen Gresik juga ini kita kode untuk buy on weakness juga waktu itu ya. Ini, wah. Ini tanggal 28 saya rekomendasi Semen Gresik tanggal 28 di video ulasan saham yang tanggal 28. Dan per hari ini profitnya coba aja dihitung berapa duit itu ya. Jadi ya momentumnya pas kan. Begitu masuk selendang, bertahan di selendang kita buy dan bam langsung wood. Ya. Ayo yang masih ragu-ragu dengan power of selendang, kekuatan selendang kita ya. Inner Stocks luar biasa dah. Member-member sudah menguji, sudah pokoknya udah yakin lah ya. Pokoknya udah masuk selendang, udah spekulatif buy aja udah pokoknya merem aja pokoknya ya kan. Nah, ada emiten-emiten lagi nggak yang kira-kira potensial untuk masuk untuk buy? Ya, yang hari ini. Kemarin saya sudah rekomendasikan Tekim, dan hari ini lumayan loh ya. Ah, ini dia. Yo, siapa nih yang profit di Tekim? INKP juga. Aduh, INKP pasti kalau Tekim naik, INKP juga naik ya. Ini loh, ini contoh selendang. Tadi yang terakhir yang saya rekomendasikan, yang saya bilang itu kan Semen Gresik. Pokoknya begitu candlenya masuk ke dalam selendang, bam, potensial untuk naik. Ini juga sama. Historicalnya, history sejarah selalu berulang ya. Itu adalah history tend to repeat. Itu adalah salah satu teori Dow Jones dari Dow Jones. Jadi ketika kita lihat selendang dan dia mulai masuk ke dalam selendang, potensial untuk rebound itu cukup besar. Nih, ini juga sama nih. Ketika dia masuk ke dalam selendang, potensial rebound besar. Ya, nih ketika dia masuk selendang, bam, langsung meledak. Ya, jadi sayang banget kalau umpama kalian tidak mengikuti ini dengan disiplin. Dan kalau kalian ragu-ragu, ya itulah makanya dengan bergabung di grup, bergabung, nonton video ulasan setiap hari, rajin bikin catatan tiap hari. Saya aja bikin catatan tiap hari, masa kalian nggak bikin catatan? Bikin catatan tiap hari, kasih kode, oh ini breakout selendang, oh ini breakout skyline, ini jadi bikin catatan. Nah, itu jadi kita punya self confidence berbeda. Psikologi tradingnya juga pasti otomatis berbeda, terdevelop dengan baik ya. Jadi sayang banget gitu loh. Ya. Ini loh. Ya, coba lihat nih tuh. Ketika dia masuk selendang Semen Gresik tuh. Naik, ya kan? Terus ini masuk selendang, naik. Ini masuk selendang naik. Nah, itu. History tend to repeats. Sejarah selalu cenderung untuk berulang. Ya, jadi bukannya mumpung, saya bilang ya tidak ada indikator yang abadi di dunia ini. Walaupun saya lihat sejauh ini saya backtest, saya sudah membacktest selendang, skyline, dan V-line dari sejak data terakhir data saya terakhir tuh paling awal tuh 2008. Itu data terakhir saya yang saya bisa backtest. Di Indonesia data kurang nggak sebanyak Amerika, dan saya sudah backtest di berbagai platform. Saya backtest menggunakan TradingView dan saya backtest menggunakan AMI Broker. Semua hasilnya sama.
winning rate berkisar antara 56 sampai 64%. Dan itu kenapa saya bilang 54 sampai 60 sekian persen? 56% sampai 64%. Karena tergantung dari emitennya. Tergantung emiten. Kan nggak mungkin dari 700 saham saya backtest semua. Kita trading saham-saham yang memang kita bisa trading. Contoh Kompas 100, LQ45, itu yang biasa saya trading ya, yang biasa saya trading. Itu yang saya backtest. Saya backtest, saya lihat performance-nya dari sejak 2008 sampai 2020. Dan saya juga backtest masa-masa ketika Indonesia krisis. Ketika 2008 ke 2009 itu juga krisis, 2014 2015 kalau nggak salah itu juga krisis, dan kemarin di 2020 itu juga krisis. Kita backtest bagaimana mencari sinyalnya, winning rate-nya bagaimana, dan konsisten, stabil ya, stabil sekali backtestnya. Jadi sudah kita uji, dan dari sejak 2008 sampai sekarang kira-kira 12 tahun ya. Dan nggak cuma itu, karena di TradingView saya bisa di AMI Broker juga bisa. Tapi kalau di AMI Broker data market Amerika nggak sebanyak di TradingView. Kalau TradingView saya nyaris bisa backtest semua market Amerika, market forex ya, komoditi, saya backtest semua. Emas winning rate-nya berapa, dan amazing. Kebetulan kalau di forex, komoditi, dan market Amerika itu pola tradingnya berbeda karena mereka bisa pasang posisi short. Jadi itu salah satu sebab kita harus backtest di situ. Jadi begini, saya kan bilang kalau breakout selendang, kalau masuk ke dalam selendang itu boleh buy. Tapi ketika dia jebol selendang, kamu harus jual. Bahasa itu saya baru bisa ngomong kalau kita sudah backtest terhadap dua sisi market. Kita di Indonesia kan nggak, kalau punya hanya bisa jual kalau kita sudah punya barang, betul nggak? Kita nggak bisa pasang sisi short, kita nggak bisa pasang posisi jual kalau kita nggak punya barang. Berbeda dengan Amerika, berbeda dengan komoditi gold ya, atau oil, atau forex. Mereka bisa pasang posisi short. Nah, ketika jebol selendang, winning rate-nya berapa? Winning rate berapa yang membuktikan bahwa ini cenderung tends to bearish ya. Dan ketika breakout tends to up, bullish ya, uptrend. Jadi kita backtest dua sisi itu, dan backtest saya nggak main-main. Kita pakai ini ya, berhari-hari saya tes, pakai selendang doang bagaimana, pakai sakaline bagaimana, pakai V-line bagaimana, dan pakai kombinasi semuanya bagaimana. Semua saya coba di situ, dan ya ini luar biasa sekali. Itu sebabnya banyak jadi ketika kemarin sempat ada yang nanya sama saya, Pak, winner stock kalau lagi bearish bagaimana? Wah, saya bilang, kalau lagi bearish, kalau lagi saham semua lagi turun, kita bisa melihat dalam kacamata yang sama pasti turun. Jadi ya kalau di Indonesia kita jangan beli aja dulu, diam-diam aja dulu. Kalau mau trading, cari trading saham yang hijau. Ya beli yang hijau aja. Kalau lagi turun kita jangan tahan itu, force tangan tuh tenaga, biarin aja. Tunggu momentum comeback. Dan ketika momentum mulai comeback, ingat, saya waktu akhir bulan Mei, saya sudah katakan, saya sudah bikin video bahkan, secerca harapan di bulan Juni lah, bulan Juni waktunya untuk uptrend, atau waktunya untuk beli saham-saham kelas berat, itu saya sudah kasih kode. Dan itu saya buat dari sejak akhir bulan Mei dan awal Juni. Dan sekarang Bapak Ibu jadi saksinya. Ya, jadi saksinya. Walaupun saya buat market review tidak serutin dulu. Saya buat ya mungkin karena apa? Karena ya marketnya masih bergerak sesuai masih inline dengan yang market review sebelumnya. Jadi ya ngapain buat pakai itu aja sebagai acuan, dan masih jalan kok gitu kan. Ngapain saya mesti ini? Toh
rekam jejak digitalnya kan selalu ada. Nah, jadi akhir Mei dan awal Juni, kita sudah prediksi bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk buy on weakness. Dan bam, sampai hari ini tanggal 3 Juni ya. Oh, amazing gitu loh, lihat profitnya member tuh amazing banget. Saya bikin summary mengenai profitnya member. Ini amazing banget. Ada ini lagi startup nih. Siapa itu? Jipyong apa? Saya lupa namanya. Eh, nah, ini lihat member. Profitnya luar biasa banget ya, banget luar biasa. Lihat, ini luar biasa gitu loh. Kita nggak ketinggalan momentum. Profitnya sudah hampir double digit ya, beberapa bahkan sudah double digit. Ada yang minus, yes, ada yang minus. Kita bukannya bulletproof ya, nggak bakal rugi, bukan. Potensi rugi tetap ada. Cuma lihat, potensi ruginya itu sangat-sangat minimal ya, sangat-sangat minimal. Dan kalau sampai dalam pun lebih karena ketidakdisiplinan, bukan karena sinyal jualnya nggak kelihatan, bukan. Karena ketidakdisiplinan yang membuat kita, oh minusnya jadi dalam. Kalau disiplin, cukup disiplin, saya yakin minusnya tidak akan sampai dalam. Karena perintah jualnya juga sudah jelas. Ya, ini profit dari member. Ini yang hari ini aja yang saya tayangkan. Kalau mau dikumpulkan dari awal Juni sampai hari ini, wow, itu banyak sekali, profitnya banyak sekali, luar biasa lah pokoknya. Ya, jadi ya tunggu apa lagi ya, tunggu apa lagi teman-teman yang belum bergabung, ya segera saja bergabung dengan Winner Stocks Indonesia. Mumpung marketnya masih awal-awal nih, masih awal-awal. Potensial untuk ngedrive, Bapak Ibu dapatkan potensial profit masih banyak. Kita tiap hari buat video ulasan pasti, ya ulasan pasti. Kalau market review kebetulan saya pas lagi, ya seperti saya bilang tadi, marketnya cenderung berjalannya sudah sama dengan yang kemarin, jadi ngapain saya update. Nah, yang video yang kali ini saya juga jadikan sebagai market review juga. Karena ya buat Bapak Ibu lebih confident. Saya membagikan market review ini bukan seperti kita bilang, wah berarti Bapak jualan aja. Sebenarnya bukan soal masalah jualan, tapi bagaimana kita menularkan confident, menularkan positif, menularkan mental positif, dan profit gitu. Bayangin kalau umpamanya saya bikin video nakut-nakutin. Wah bahaya lu, nanti besok begini, besok begini. Saya yakin Bapak Ibu yang nonton video saya, bawaannya besok pengen jualan aja. Pengen jual deh, pengen jual. Tapi kalau saya share yang bagus-bagus kayak gini, saya share, wah nanti bakal profit gini-gini. Bawaannya gimana? Penuh bahagia, penuh euforia. Besok pagi, believe it or not, walaupun marketnya merah, tetap dapat cuan. Tetap dapat cuan. Ataupun ketika marketnya merah, kita tenang aja. Pasti rebound. Loh, yang profit ini, yang profit begitu banyak yang kayak begini profitnya, apa nggak kena badai? Ya kena badai. Merah gimana ketika merah? Ya nggak apa-apa, kita tenang. Kita tenang. Karena apa? Kita yakin, oh ini market masih bagus. Contoh, Java. Java ini kita rekomendasi dari kapan ya? Paling nggak tanggal 28. Paling nggak tanggal 28 saya rekomendasikan Java. Paling tidak itu. Dan bagaimana Java? Sorry, dari tanggal 28. Naik terus. Nah, ketika tanggal 31 dia turun nggak? Koreksi nggak? Koreksi. Tapi gimana? Kita tenang. Bahkan Java itu, kita sempat trading tuh dari sini loh. Ketika dia mulai goyang-goyang di sini, kita udah mulai spekulatif loh. Dan lihat hari ini. Keren. Ketika baru bisa dapat profit ketika di candle yang berwarna merah ini, ya ketika candle berwarna merah ini, kita itu nggak panik, nggak lantas langsung jualan gitu. Ketika candle merah, biasa candle merah. Selama nggak buat lower low, selama tertahan di skyline, jangan jual dulu. Itu yang saya bilang mental positif, itu yang saya bilang psikologi trading yang benar. Bukan masalah kita promosikan winner stocks, tapi yang penting adalah ketika saya beritahu, Java itu ya selama atau candle ini, saham ini selama ada di atas lendang, tutup mata aja deh, buy aja deh, hold aja deh. Itu confidence-nya lain. Saya kan
Saya tuh gini ya, kita tuh membagi experience ke member. Kita tuh membagi experience ke teman-teman yang trading bareng kita sama-sama. Nah, yang saya bagikan tuh kan bukan cuma sekedar Pak Erwin, the big hold apa enggak? Kalau Pak Erwin hold, saya hold. Kalau Pak Erwin jual, saya jual. Nah, itu nggak sehat menurut saya. Kalau yang baik adalah saya bagikan market review seperti ini, saya bagikan apa namanya trading kayak begini ya, cara trading, saya bagikan cara melihat indikator winner stock, saya bagikan cara manage money management, memanage resiko. Bapak Ibu bisa dengan mandiri, bisa trading dengan baik. Hey, begini maksud saya. Saya coba kasih gambaran. Saya tidak tahu masing-masing Bapak Ibu tradingnya berapa duit. Mulai kebayang nggak arahnya di sini pertanyaan saya? Jadi ceritanya begini. Banyak di antara kita yang pertama kali trading mungkin pakai uang 10 juta dulu. Nyoba-nyoba, belajar dulu. Oke, sini paham? Nah, ketika nyoba-nyoba, ketika belajar dulu, pengennya uang 10 juta ini sebenarnya kan pengennya saya sebenarnya masih ada uang nih, saya mau nambah lagi nih, mau nambah lagi, mau setor lagi, mau setor lagi. Tapi kalau cuma berdasarkan karena Pak Erwin beli, Pak Erwin jual, Pak Erwin beli, Pak Erwin jual, confident untuk nambah ini ada nggak? Nambah dana 10 juta ini ada nggak? Saya berani jamin itu nggak ada. Karena apa? Ketergantungan. Tidak punya mindset investasi, tidak ada mindset investor, nggak ada. Pokoknya trading ikut aja, ngekor aja gitu. Saya nggak mau kayak begitu. Yang saya mau adalah Bapak Ibu menjadi seorang investor yang benar. Ketika saya bilang, BRI lagi murah nih, boleh beli. Nah, sekarang dia ada dana. Saya belilah BRI, mumpung lagi murah. Mulai rebound nih BRI nih. Di grup rame, udah mulai masuk ke dalam selendang. Boleh beli lagi nggak? Kita tanya, kita diskusi, saya bilang, sekarang adalah waktu momentum yang tepat untuk buy on weakness. Yang saya ngomong adalah situasinya, momentum yang tepat untuk buy on weakness. Confident, kepercayaan diri, dan pengambilan keputusan dari seorang person yang mendengarkan saya punya ulasan seperti itu, bisa ambil keputusan, BRI juga lagi murah nih, berarti boleh nambah gitu. Mulai paham maksud saya di sini? Nah, ketika yang tadi 10 juta di awal dia udah masukin 10 di BRI, kan uangnya dia di Porto udah habis buat beli BRI. Tapi dia punya uang di luar yang bisa dia gunakan untuk beli lagi gitu. Saya masukin lagi deh, store dana lagi ke rekening saya saham. Anggap aja deposito. Deposito hitungannya berapa Bapak Ibu sekarang? Ayo coba hitung aja sendiri. BRI, teman-teman kita, banyak yang profitnya sudah di atas 30-an%. Dari BRI doang. BCA, jangan ngomong deh BCA. Ada orang, member kita, yang profit berulang di BCA. Ketika BCA lagi sideways, sehari bisa dapat 1 juta, sehari bisa dapat 2 juta. Dari BCA aja. BCA only. Begitu yakinnya. Pokoknya BCA kalau merah, saya beli. Selesai. Begitu profit, jual. Tunggu merah lagi. Begitu merah, beli lagi. Profit, jual. Tentu saja mereka menggunakan selendang, menggunakan skyline, menggunakan V-line untuk pengambilan keputusan. Tapi baru bisa begitu kalau bisa punya keyakinan begitu, kalau punya trust terhadap indikator. Dan bagaimana bisa punya trust dengan indikator? Kalau tidak dengan melihat setidaknya teman-teman member kita yang sebelumnya sudah profit, begitu mereka confident, mereka kasih share, mereka berbagi, mereka bilang, ini lagi di atas selendang nih. Saya biasanya kalau beli di atas selendang profit. Masa kamu enggak? Nah, dia menular nggak? Menular. Dia sekarang mungkin baru kenal winner stock, baru mau trading, menggunakan winner stock. Dia lihat, si bapak itu atau ibu itu kalau di atas selendang beli. Saya coba-coba deh, ikut. Lama-lama gimana? Lama-lama bisa merasakan psikologinya, bisa menular, bisa mendapatkan feeling yang sama, terdevelop ya ketika
ketika market bagus bagaimana, ketika market jelek bagaimana, kita bisa mendapat experience yang bagus dan bisa psikologinya jadi tambah bagus jadi gitu loh. Banyak beberapa teman kita yang ketika market jelek belajar, bukan kita bilang masalah rugi, ya rugi pasti, tapi ruginya itu menjadi berarti, tidak sia-sia karena kita belajar sesuatu. Jadi bukan cuma sekedar, aduh rugi saya nih, rugi. Ya rugi, terus gimana gitu loh. Dapat apa dari market yang ketika bulan Maret, April tuh, Mei, ambiar, terus kamu dapat apa gitu loh. Pelajaran apa ketika market ambiar, itu yang terpenting. Kita dari kecil sampai besar mempelajari hidup, jatuh bangun nggak? Yes, pasti jatuh bangun. Begitu banyak luka yang ada di badan kita ketika, apalagi kita anak cowok, lari sana lari sini, patah tulang ya, luka lecet nggak terhitung, jahit nggak terhitung, sampai ada yang patah tulang dan sebagainya. Tapi itu menjadi pelajaran buat kita kan, menjadi pelajaran buat kita sampai nanti kita akan bisa mendidik anak-anak kita, ya kan? Ya, saham pun sama, belajar sama. Belajar dagang. Kalau saya mau tanya, kebetulan saya tumbuh di keluarga pedagang ya. Dan saya bertanya coba, orang yang sudah posisi berdagang, punya pengalaman puluhan tahun, apakah tidak pernah rugi? Ayo. Udah pengalaman puluhan tahun loh. Sudah pengalaman puluhan tahun pun masih bisa rugi. Paham nggak sih maksud saya? Jadi rugi itu adalah bagian dari pembelajaran hidup kalau menurut saya. Dan jadikan kerugian itu untuk belajar. Nggak mungkin orang kejeglong jatuh di tempat yang sama berulang kali. Itu so stupid banget kalau saya bilang. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak jatuh di tempat yang sama berulang kali? Simple. Kita harus tahu, kita harus tandain. Tandain. Kalau begini, saya nggak bakalan lagi. Dan kalau begitu, saya nggak bakalan lagi. Dan kalau begini, kalau begitu, kita tandain. Dan salah satu cara untuk nandainnya pakai apa? Yes, indikator. Apapun indikator yang Bapak Ibu pegang sekarang, saya nggak tahu. Tandain. Pelajari. Pakai catatan. Ya, pakai catatan. Dengan itu, Bapak Ibu tidak akan jatuh di dalam lubang yang sama. Kemarin kita banyak belajar mengenai FOMO, Fear of Missing Out. Kenapa orang cenderung ngejar-ngejar saham yang sudah tinggi? Kita belajar itu. Kalau Bapak Ibu sering nyangkut, ya selesai. Ketika saham itu rally, jangan beli. Cari saham yang lagi nyungsep, lagi koreksi. Make sense nggak omongan saya? Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kita sering rugi di hal yang sama, hindarin itu gitu. Paham ya? Wah, ini kita mulai ngelanturnya udah kemana-mana. Ini aja udah 30 menit sendiri. Ya, oke, kita coba. Saya coba market review-nya deh. Kita coba lihat kompositnya. Kita coba lihat komposit. Nah, ini komposit. Ya, komposit seperti saya bilang tadi ya, hari ini membukukan net buy 888,7 miliar dan momentumnya bagus banget ya. Saya juga sempat gambar kotak-kotak ini, yang mana coba saya panjangin. Ini kotak-kotak ini saya sudah gak bikin dari lama ya, bikin dari lama dan jadi support dan resisten. Dan waktu saya bikin itu market masih di sini, masih flip flop, dan kita udah mulai trade, udah mulai bikin ini. Silakan Bapak Ibu nonton video market review saya yang lain deh. Nah, ini lihat. Naik. Dan selanjutnya kalau udah begini gimana? Ya, saya bilang besok kalau dia masih kekuatan momentumnya masih bagus ya, sudah semakin mendekati resisten. Tapi saya kalau ketika sudah mulai di sini, saya mulai deg-degan loh. Jadi kalau saya siap-siap sell on strength, apalagi gap yang ditimbulkan itu gede banget di sini. Jadi saya mulai hati-hati. Siap jualan, saya sudah siap jualan ini. Udah posisi siap taking profit. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang baru beli? Wah, hati-hati ya, hati-hati. Maka saya sudah warning, besok hari Jumat loh ya. Dan potensial untuk
koreksi. Saya lebih suka koreksi sehat dan dia mantul lagi nanti dengan kita bisa dapat posisi profit lagi. Jadi ketika dia lagi momentum, ya jualan dulu aja. Tadi banyak yang jual tebik di 2.900 ya, congrats ya. Atau ya ada yang, Pak masih hold nggak? Ada naik kayak gini. Sudah punya feeling mau jual tebik, tapi nggak dia jual gara-gara dia tanya sama saya, Pak Eri masih hold? Saya masih hold gitu. Lah dia nggak ikutan hold, dia nggak ikutan jual, hold dulu aja pokoknya. Ya kalau saya bilang ya jangan begitu ya, karena masih pemula, it's okay lah. Tapi saya berharap ya ke depan kita bisa sama-sama belajar, bisa dapat. Saya kan bukan dewa juga, saya bisa aja salah gitu loh. Ya tapi kalau saya lihat momentum tebik sih memang masih akan jalan, walaupun ya potensial koreksi juga terbuka lebar gitu ya. Oke, itu composite ya. Composite potensial ke resistannya di areal atas ini ya. Terus sektoral bagaimana sektoralnya? Sektoralnya ya, oh ini V-line-nya jauh banget. V-line jauh banget. Karena ini datanya bukan data ini ya. Saya matikan dulu. Ah, ini. V-line saya hilangin dulu karena V-line-nya terlalu jauh. Jadi chartnya jadi jelek ya. Jadi jelek. Dan ini industri sektor basic wow keren ya, ketika rebound. Nah dia sekarang udah di area resisten nih, ini yang saya khawatirkan. Beberapa kali ketemu puncaknya selendang dia koreksi ya, ketemu puncak selendang koreksi, beberapa kali belum sanggup naik. Dan saya lihat ini apakah mampu untuk naik apa enggak. Kalau besok dia nggak mampu, dia tuh koreksi ya, no wonder, jangan heran. Artinya apa? Artinya dia memang waktunya untuk koreksi sehat dulu. Dia nge-swing dulu untuk dia breakout lagi ya. Jangan kaget kalau besok sektor ini akan koreksi ya. Nah, ini bagus nih. Ini bagus transportasi. Stabil ya, stabil di uptrend walaupun candle-nya kayak gini. Ya, jangan kaget, jangan heran karena ini kan chart sektoral ya. Tapi pada dasarnya trennya masih bagus untuk sektor ini. Sektor transportasi. Nah, ini keren ini, finance. Keren. Setelah dia beberapa kali ketemu selendang nggak kuat naik ini, dan ini breakout selendang dan langsung boom naik di atas skyline, dan ini sekarang udah di atasnya skyline, udah bikin higher high lagi. Ini keren. Nah, saya berdasarkan sektor ini aja saya udah bisa tahu, oh iya IHSG masih bagus. Kenapa? Karena sektor ini saat ini sektor finance masih menjadi pemegang market cap Indonesia ya. Wow, saham tekno. Saya udah bolak-balik ngomong ya mengenai sektor ini ya. Jadi jangan salahkan saya kalau Bapak Ibu nggak dapat momentumnya di sini. Ya, hari ini yang dapat momentum di sini siapa? Ayo, DMMX, angkat tangan. Ya, terus ada beberapa emiten lagi ya, emiten yang tekno. Dan lihat tuh, keren banget, gila ya naiknya, wow. Ya berbahagialah yang rajin nonton video market review dari saya. Dan energi ya kemarin sektor batu bara naik begitu luar biasa dan hari ini koreksi sedikit, tapi saya lihat ini potensi masih rebound sih. Jadi hold aja atau manfaatkan untuk buy on weakness ya. Properti, saya udah bilang properti ini dia di bottom support dan mulai rebound, jadi potensial untuk ya, saya kemarin sudah rekomendasi untuk mulai pantau properti ya. Saya lupa di video waktunya untuk beli saham kelas berat, apakah saya sudah ngomong soal properti untuk buy on weakness. Jadi silakan pantau-pantau emiten properti yang bisa untuk Bapak Ibu serok ya. Wow, consumer cyclicals. Keren ya. Nah, tapi lihat, ini dia lagi masih di areal sideways ya, masih di areal sideways. Jadi hati-hati. Ini saya lihat dia ada di areal sideways ya. Ini bukan suatu support resisten yang pasti ya, tapi kira-kira aja menunjukkan bahwa dia masih bergerak di range ini ya. Ini juga ada di resisten, potensial untuk koreksi lagi. Tapi kita berharap dia masih bisa lanjut sih. Terus sektor industri juga sama. Ini juga masih bergerak sideways. Ya, masih sideways nih.
Jadi waspadai kalau ada koreksi-koreksi ya. Wow, ini keren. Consumer non-cyclicals, keren. Dia sudah di atas skyline, dia udah rebound. Ini potensial naik lagi nih. Silakan cari saham-saham apa aja yang ada di sektor ini ya. Healthcare, wah healthcare ya. Saya sudah juga udah bilang, ini healthcare silakan mulai icip-icip, mulai simpen. Dan nyatanya sudah mulai rebound nih ya. Ini kalau dia bisa breakout keren ini. Bisa breakout level ini keren. Nah, level ini keren nih. Kita berharap dia bisa breakout level inilah. Terus terakhir adalah infrastructure. Keren banget infrastructure. Ya, ini silakan nih. Emiten apa aja nih ada di sektor ini nih ya. Oke. Ini secara sektoral harusnya cukup memberikan informasi dan banyak yang saya tadi sharing mengenai trading, mengenai psikologi trading ya, dan mengenai market juga. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kami di Winner Stocks, apa saja sih yang didapat jika bergabung bersama Winner Stocks? Kami sudah buat video dan silakan Bapak Ibu saksikan video yang satu ini. Ya, itu tadi videonya. Bapak Ibu bisa dapatkan banyak benefit jika bergabung bersama kami di Winner Stocks. Ada grup, ada channel, ada rekomendasi, ada website, ada video yang kita buat setiap hari, ada market summary, banyak macam. Memperkaya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu menjadi seorang trader mandiri. Oke, sampai di sini dulu market review kita. Terima kasih atas atensinya. Salam profit selalu, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id.